Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Begini penjelasannya. Apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal memang berbeda alam, yakni di alam barzakh, yang merupakan tempat sementara atau tempat peralihan dari alam dunia ke alam akhirat. Meski sudah meninggal dunia, mereka tetap bisa mendengar dan melihat orang yang masih hidup di dunia, terlebih ketika menziarahi kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 52 dan 53, yang artinya, maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakangi. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Ar-Rum ayat 52 dan 53. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya dapat menjadikan orang-orang yang telah mati mendengar suara orang-orang yang hidup jika Dia menghendaki. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada orang-orang musyrik yang telah mati dalam perang Badar. Lalu mereka dilemparkan di dalam sebuah sumur di Badar. Hal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembicaraannya itu mencela dan mengecam mereka yang telah mati di dalam sumur itu. Sahabat Umar kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada kaum yang telah menjadi bangkai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, yang artinya, "Demi Tuhan, yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, tiadalah kalian lebih mendengar apa yang kuucapkan dari mereka, tetapi mereka tidak dapat menjawab." Hadis ini ditakwilkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan pengertian, sesungguhnya mereka yang diajak bicara itu, setelah mereka mati, benar-benar mengetahui apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah benar belaka. Qatadah mengatakan bahwa Allah menghidupkan mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dapat mendengar ucapannya, sebagai kecaman, cemoohan, dan pembalasan darinya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa mendengar dan melihat apa yang dilakukan orang yang masih hidup. Dari penjelasan ayat dan hadis tersebut, ada banyak jalur periwayatan mengenai apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup. Dilansir dari tafsir Ibnu Katsir Surat Ar-Rum ayat 52 dan 53, ada riwayat dari salafus saleh, yakni Abdullah ibnu Mubarak. Dia mengatakan bahwa amal perbuatan orang-orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya. Apabila melihat kebaikan, mereka bergembira. Dan apabila melihat keburukan, mereka mengatakan, "Ya Allah, maafkanlah mereka." Ibnu Abu Dunia telah meriwayatkan dari Ahmad ibnu Abdul Hawari bahwa Abad ibnu Abad berkunjung kepada Ibrahim ibnu Saleh di Palestina. Lalu Ibrahim berkata, "Berilah saya nasihat." Abad berkata, "Nasihat apakah yang akan kuberikan kepadamu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu." Telah sampai kepadaku suatu riwayat yang menceritakan bahwa amal perbuatan orang yang hidup ditampakkan kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan keluarganya. Maka perhatikanlah amal perbuatanmu, apakah yang akan diperlihatkan darinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibrahim menangis terseduh-seduh sehingga jenggotnya basah karena air matanya. Ibnu Abu Dunia mengatakan dari Sodakoh Ibnu Sulaiman Al-Ja'fari
bahwa dia mempunyai kebiasaan yang buruk dan ketika ayahnya meninggal dunia, ia bertobat dan menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian ia tergelincir lagi melakukan kebiasaan buruk itu, maka ia melihat ayahnya dalam mimpinya, lalu ayahnya berkata, "Anakku, alangkah gembiranya aku denganmu. Pada mulanya semua amal perbuatanmu ditampakkan kepada kami, dan kami menyerupakannya dengan amal perbuatan orang-orang yang saleh. Tetapi setelah ketergelinciranmu itu, aku merasa sangat malu dengan apa yang telah kamu perbuat itu. Maka janganlah engkau membuatku sedih di kalangan orang-orang yang telah mati di sekitarku." Khalid ibnu Ammar al-Umawi melanjutkan kisahnya. Sejak saat itu aku mendengarnya selalu mengucapkan doa di waktu sahurnya yang secara kebetulan rumahnya di Kufah bertetangga denganku. Yaitu, "Ya Allah, aku memohon kepadamu tobat yang tidak pernah diulangi lagi dan tidak pernah terkotori lagi. Wahai Allah yang memperbaiki keadaan orang-orang saleh dan wahai Allah yang memberi petunjuk orang-orang yang sesat. Wahai Allah Maha Pelimpah Rahmat." Riwayat lainnya diungkapkan Bishr ibnu Mansur. Di suatu petang hari, ada lelaki ahli ibadah pulang ke rumah keluarganya tanpa mampir di kuburan dan tidak berdoa sebagaimana biasanya untuk orang tua dan ahli kubur. Ketika aku tidur, tiba-tiba dalam mimpi ia kedatangan sejumlah orang. Lalu aku berkata, "Siapakah kalian ini dan apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah ahli kubur." Aku bertanya, "Lalu apa keperluan kalian?" Mereka menjawab, "Biasanya engkau mengirimkan suatu hadiah kepada kami saat engkau dalam perjalanan pulangmu ke rumah keluargamu." Aku bertanya, "Hadiah apakah itu?" Mereka menjawab, "Doa-doa yang biasa engkau ucapkan di dekat kuburan kami." Aku menjawab, "Aku akan membiasakannya lagi." Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan kebiasaanku itu. Dari peristiwa itu dia mengetahui bahwa mayat itu mengetahui amal perbuatan kaum kerabat dan saudara-saudaranya di dunia. Karena itu Islam mensyariatkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mati ketika menziarahi kuburnya. Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya, bila mereka melihat kuburan, hendaknya mengucapkan doa berikut, yang artinya, "Keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian, wahai ahli kubur dari kalangan orang-orang mukmin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian di antara kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah buat kami dan kalian akan keselamatan." Demikian ulasan, apakah orang tua di alam kubur mengetahui kabar anaknya yang masih hidup? Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.